Halo, nama saya Feru Syokin Ajuan dari kelompok 13 dengan NIM 110011211405008. Halo, saya Imam Pandu Laksono dari kelompok 13 dengan NIM 110001211405006. Halo, nama saya Mona Angelik dari kelompok 13 dengan NIM 110001211405007. Halo, saya Nicholas Gaga Surya Lambang dari kelompok 13 dengan NIM 110001211405005. Lembaga negara yang pertama adalah Presiden Indonesia. Nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Indonesia. Sebagai Kepala Negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Ia digaji sekitar 60 juta per bulan. Tugas Presiden: memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa. Menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Adapun beberapa tugas lain seperti menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Menetapkan Hakim Konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Lembaga tinggi negara yang kedua adalah Wakil Presiden Indonesia. Nama jabatan resmi Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintah Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas dan tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga tinggi negara yang ketiga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat MPR RI atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti. Lalu yang keempat, memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil presiden berhenti. Lalu yang terakhir, memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti. Yang keempat ada Dewan Perwakilan Rakyat atau juga bisa disebut DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat juga sebagai DPR RI atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berikut adalah tugas-tugas dari DPR atau bisa disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, menetapkan APBN bersama Presiden. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan KY. Yang ketiga, memilih anggota BPK. Yang keempat, memilih 3 calon hakim konstitusi. Yang kelima, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang keenam, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas amnesti dan abolisi. Yang ketujuh, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta. Yang kedelapan, melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Lembaga tinggi negara yang kelima adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sebelum 2004 disebut utusan daerah. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Fungsi DPD: 1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. 2. Pengawasan atau pelaksanaan undang-undang tertentu. Tugas DPD: mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan RAPBN, ikut merancang undang-undang, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, melakukan pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 6. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas MA antara lain, kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi kepada Presiden. 7. Mahkamah Konstitusi, disingkat MK, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas MK diantara lain: 1. Memutuskan pembubaran partai, 2. Memutuskan perselisihan hasil pemilu, 3. Mengadili pada tingkat pertama untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 8. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Tugas Komisi Yudisial diantara lain: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KEPPH. Lembaga tinggi negara yang ke-9 adalah Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugas BPK diantara lain: 1. Memelihara transparansi keuangan, 2. Memeriksa di mana uang negara disimpan, 3. Memeriksa penggunaan APBN. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami kelompok 13, terima kasih.